peringatan tahun baru. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan tahun baru? Bahkan malam itu banyak wanita-wanita yang menjadi korban serigala-serigala buas. Allah berfirman dalam Al-Quran, janganlah engkau memboroskan harta. Innal mubadzirina, sesungguhnya orang-orang yang boros, kanu ikhwan syayatin, mereka adalah saudaranya syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Pemirsa salam dakwah dan kaum muslimin dimanapun antum berada, peringatan tahun baru. Tahukah kalian, tahukah Anda apa yang dimaksud dengan tahun baru? Kita sebentar lagi akan memasukinya dan akan melaluinya. Tetapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, bahwasanya setiap orang yang bertakwa hendaknya mengambil ibrah dari perjalanan hidupnya. Semakin hari dia melangkah menuju kepada kematiannya, dan hendaknya semakin hari dia mengambil ibrah dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sungguh sangat disayangkan apabila kita melihat keadaan sekitar kita, bagaimana manusia dan sebagian saudara kita kaum muslimin yang merayakan tahun baru, padahal tahun baru ini adalah bukan tahun baru Islam. Dan tahun baru Islam sendiri pun tidak ada perayaan dan tidak ada contoh dari Nabi yang mulia alaihi wassalam. Ketika kita melihat di malam tahun baru, kita tengok malam itu, sungguh apabila ada sedikit keimanan di dalam hati seorang muslim, dia akan bersedih, dia akan menjerit, dia akan menangis melihat keadaan apa yang terjadi di sekitarnya. Banyak sekali kemaksiatan yang ada, bid'ah yang ada. Kita lihat di malam tahun baru itu, adanya ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, bercampur baur tanpa batas. Bahkan malam itu banyak wanita-wanita yang menjadi korban serigala-serigala buas, berzina di malam hari itu, berzina di malam tahun baru. Di antara maksiat di malam itu adalah dihambur-hamburkannya harta, dibakarnya harta. Kita menyaksikan sebuah fenomena yang sangat menyedihkan kita. Padahal hendaknya kita semua tahu, dan hendaknya seorang yang ingin mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat mengetahui rambu-rambu yang Allah telah tetapkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan dari kita agar kita mensyukuri nikmat-nikmatnya, bukannya malah membuangnya, bukannya malah mengkufurinya. Kita lihat fenomena pengkufuran terhadap nikmat Allah di malam tahun baru. Dibakarnya harta, dibakarnya duit dan uang, hanya untuk sekedar meletuskan mercon. Berapa biaya yang dikeluarkan. Dan ingatlah, Allah berfirman dalam Al-Quran menegur kita semua, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwan syayatin. Janganlah engkau memboroskan harta. Innal mubadzirina, sesungguhnya orang-orang yang boros, kanu ikhwan syayatin, mereka adalah saudaranya syaitan. Kenapa Allah sebutkan saudaranya syaitan? Allah katakan inna syaitana kana li rabbih kafura. Sesungguhnya syaitan adalah mengkufuri Rabbnya. Allah sebutkan sifat syaitan di sini tidak mau bersyukur kepada Rabbnya, tetapi syaitan adalah suka mengkufuri nikmat Rabbnya. Oleh karena itu, apabila ada di antara kita yang suka memboroskan harta, maka Allah katakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang suka memboros-boroskan harta adalah saudaranya syaitan, karena dia tidak pandai bersyukur.
tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita tengok banyak sekali orang miskin yang butuh bantuan kita, butuh uluran tangan kita. Jangankan 100.000, 10.000 saja mereka sangat gembira, atau 1.000 saja mereka sangat gembira. Ini kita lihat di malam itu, berapa ratus ribu, berapa ratus juta uang dihambur-hamburkan dari Sabang sampai Merauke, khususnya di Indonesia ini. Apalagi kalau kita tengok di negeri-negeri yang lain. Kemudian di antara acara juga yang menyedihkan bagi kaum muslimin adalah acara bergadang malam di malam tersebut tanpa adanya faedah yang bisa diambil darinya. Banyak sekali sebagian saudara kita, anak-anak remaja terutama, ya, bahkan orang tuanya bergadang malam sehingga mereka meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, atau sebagian mereka sholat subuhnya terlambat. Padahal yang paling penting buat kita adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah telah perintahkan buat kita. Oleh karena itu, marilah saya pribadi dan semua tim dari Salam Dakwah mengajak kepada kaum muslimin agar kita berjalan di atas jalan keselamatan. Kita berada di atas apa yang Allah telah gariskan dan apa yang Rasulullah SAW telah contohkan untuk kita semua, agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya, kemudian kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Di sanalah tempat yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak dicapai dengan memboros-boroskan harta, dan itu tidak dicapai dengan begadang malam yang sia-sia, dan itu tidak dicapai dengan bermaksiat kepada Allah, tetapi dicapai dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan seluruh perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.